Pemerintah Kota Semarang secara resmi membuka tradisi Dugdegan di alun-alun Masjid Kauman, Semarang. Meski diguyur hujan, antusiasme masyarakat tetap tinggi. Acara pembukaan Dugdegan diresmikan langsung oleh Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, dan dimeriahkan dengan penampilan orkes dangdut jadul, Om Lorenza. Dugdegan menjadi salah satu hiburan rakyat yang selalu dinanti masyarakat jelang bulan Ramadan, sekaligus sebagai tradisi turun-temurun yang telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Tahun ini, pemerintah Kota Semarang mengusung konsep tematik dengan busana jadul yang dikenakan oleh peserta maupun panitia. Jumlah pedagang pada tahun ini disebut semakin meningkat, bahkan pengunjung sempat membludak dan berdesak-desakan sebelum akhirnya hujan turun. Rangkaian Dugdegan akan berlangsung selama 10 hari hingga tanggal 16 dan akan ditutup dengan arak-arakan warak ngendok dari Balai Kota menuju Masjid Kauman. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, juga mengajak media untuk turut mempromosikan pasar Dugdegan yang menawarkan berbagai keunikan serta menghimbau masyarakat untuk segera datang dan berbelanja sebelum kehabisan. Tradisi yang dilakukan sudah sejak zaman Belanda masih menjajah Indonesia. Tahun ini kita buat lebih ramai dengan tematik. Nih kita disuruh pakai baju-baju jadul, nih semuanya jadul. Lucu-lucu sih, tapi mungkin tahun depan akan temanya apalagi gitu. Dan ini jumlah yang berjualan semakin banyak. Katanya tadi sebelum hujan turun, ramai sampai uyel-uyelan. Ini pun menurut saya sih masih ramai. Mudah-mudahan ini tetap ramai sampai dengan tanggal 16 ya Pak PJ ya? Sampai dengan tanggal 16 ya? Sampai dengan tanggal 16 ya. Nanti kita akan akhiri dengan Dugdegan ya Pak ya? Apa namanya? Warak ngendok. Arah-arahan. Warak ngendok. Ya. Arah-arahan karnaval. Dari Balai Kota ke sini, Masjid Kauman, terus kemudian ke MAJT. Ya Bu. Mohon doanya dan media mungkin dapat menjadi perantara bagi kita untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa ada pasar Dugdegan di sini yang menawarkan keunikan-keunikan. Mari kita segera datang dan belanja, dan maaf ya cuma 10 hari. Jadi kalau nggak buruan nanti kehabisan, nanti ketinggalan. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Aniseto Magno da Silva, menyebutkan jumlah pedagang yang terdaftar saat ini mencapai 245 pedagang dan berpotensi bertambah hingga 500 pedagang. Berbagai jenis UMKM dilibatkan, mulai dari kuliner, barang pecah belah, hingga aneka produk kreatif, tanpa pembatasan jenis dagangan. Pemerintah Kota Semarang akan terus melakukan evaluasi dan menyiapkan inovasi setiap tahun agar daya tarik Dugdegan terus meningkat, baik dari sisi wahana, jenis makanan maupun penataan lokasi. Terkait viralnya kabar kerusakan jalan akibat aktivitas pedagang, Aniseto menegaskan setiap penggunaan lahan wajib dikembalikan ke kondisi semula dan pedagang yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa larangan berjualan pada tahun berikutnya. Atas perintah Wali Kota, tahun ini tidak ada penarikan retribusi bagi pedagang di kawasan Dugdegan, termasuk UMKM dan pelaku usaha lainnya. Kebijakan ini diambil agar pedagang dan masyarakat lebih nyaman. Masih lagi mainan apa yang bisa menarik pengunjung ke sini, atau jenis makanan apa yang bisa menarik pengunjung ke sini, sehingga tiap tahun kita berevaluasi. Berarti lebih banyak apa Pak? Kuliner atau? Ini dari semua macam jenis UMKM masuk semua, baik itu dari barang pecah belah, baik itu dari makanan, baik dari apa, semua masuk. Tidak dibatasi modelnya apa. Ada berapa Pak tadi? Tadi ada 245. Kita batasi, tapi coba kita loskan bisa sampai 500 orang. Pak, kemarin kan sempat viral yang ada yang merusak jalan Ya, nanti itu gimana Pak? gini, saya sih imbau kepada teman-teman media sosial apapun bolehlah mereka beri masukan, boleh klarifikasi dulu maksud dan tujuannya apa.
Memang tempat itu sering dipakai, terutama di jalan. Tetapi setelah mereka pakai, harus ini dikembalikan lagi posisi semula, dicor lagi, sehingga tidak meninggalkan bekas apapun di situ. Terlanjur diviralkan. Oh ya, klarifikasi dulu maksud dan tujuannya apa. Ya, itu nanti dari yang memperbaiki dari Perkim. Iya, atau- dari yang bersangkutan. Oh, dari yang bersangkutan. Yang bersangkutan buat meterai bahwa setelah mungkin dia lubangi, habis itu dikembalikan kepada posisi semula. Karena resikonya dia nggak kembalikan, tahun depan dia nggak boleh main lagi. Gitu ya Pak. Nah, Oke. yang kedua, Mas, tadi mungkin Ibu lupa bahwa sudah perintah Bu Ali untuk Kopi Semawi sama Dugderan itu tidak ada penarikan retribusi apapun, sehingga dibebaskan. Ini berarti free ya Pak untuk Free, UMKM bebas. ya, Pak? Ya, mereka tidak boleh, pedagang tidak boleh dikenakan retribusi. Ada perkiraan perputaran ekonomi di sini Ya tadi target berapa? seperti tadi Ibu yang bilang kan 500 sampai 600 juta itu. 500-600 juta. Ada aturan untuk tarif apa parkir? Oh, ada. Apa? Tarifnya kan mereka gunakan sesuai lahan yang digunakan, misalnya 1 meter berarti 800 perak kali berapa meter yang digunakan. Tetapi untuk tahun ini tidak boleh. Semua kita berikan, bentuk mainan apapun, UMKM apapun tidak boleh ada penarikan. Kalau parkir Pak? Nah, parkir sudah di-sub. Udah di-sub ya? Oh, Ya, kita sudah bagi tugasnya. Saya bagian penataan PKN-nya, parkir sudah di-sub. Oke. Tapi saya kira sama, kalau tidak ada penarikan, semua tidak boleh ada penarikan. Biar masyarakatnya lebih nyaman. Sementara itu, pemerintah Kota Semarang memperkirakan perputaran ekonomi selama Dugdegran mencapai 500 hingga 600 juta rupiah. Evaluasi akan terus dilakukan agar setiap tahun Dugdegran semakin ramai dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi warga Kota Semarang. Dari Kota Semarang, Syahril Muadz, Lingkar TV melaporkan.